Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marta Usada sebagai perwakilan dari kelompok 2, yaitu beranggotakan saya sendiri Marta Usada dan teman saya Nurul Afifa, cuma 2 orang. Yang sebelumnya terima kasih atas perhatian dari ibu dosen dan teman-teman semua. Dengan ini kami akan memaparkan slide kami, yaitu tentang hubungan antar negara. Komunikasi antar negara merupakan komunikator yang mewakili suatu negara untuk menyampaikan pesan-pesan yang berkaitan dengan kepentingan negara kepada komunikan yang mewakili negara lain. Adapun tujuan dari komunikasi antar negara yaitu meliputi Tujuan dari komunikasi antar negara, pertama, sebagai media informasi. Misalnya Indonesia dan Malaysia tentu akan terjalin dengan erat apabila kedua negara sudah saling memiliki informasi yang dirasa cukup. Kemudian yang kedua, untuk menghindari kesalahpahaman persepsi. Baru-baru ini Amerika mengatakan bahwa Yerusalem adalah ibu kota dari Israel. Tidak berselang lama, Duta Besar Amerika di Indonesia mengatakan kepada wartawan jurnalistik bahwa Amerika sudah berkonsultasi dengan Presiden Indonesia. Pada saat itu, Indonesia langsung mengutus Menteri Luar Negerinya untuk berkomunikasi dengan Duta Besar Amerika. Dengan menggunakan komunikasi itu, Duta Besar Amerika akhirnya mengkoreksi perkataannya dan meminta maaf. Selanjutnya, untuk menunjukkan kekuatan. Komunikasi juga dapat digunakan sebagai alat untuk menunjukkan kekuatan dari negara tersebut kepada negara-negara lain. Untuk mengambil kebijakan. Contohnya, pada sidang PBB, hakimnya memutuskan dan mengambil kebijakan bahwa klaim Amerika tidak sah dan batal demi hukum internasional. Dengan begitu, penggunaan komunikasi dalam hubungan antar negara, entah itu menggunakan komunikasi persuasif dengan melobi atau menggunakan komunikasi publik. Kemudian selanjutnya, untuk menyamakan tujuan, visi, dan misi. Komunikasi juga dapat digunakan untuk menyatukan dan menyamakan tujuan, visi, dan misi dari negara-negara yang bersepakat untuk menjalin hubungan antar negara internasional. Kemudian selanjutnya, kerjasama antar bidang. Di dalam hubungan antar negara, penggunaan komunikasi sangatlah penting, digunakan untuk mencapai kesepakatan bersama di berbagai bidang. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Marta Husada. Kepada Marta Husada dipersilakan. Yang ketujuh, mungkin kita mengenal kerjasama antar negara dalam bidang bukan bidang ya, dalam meminta bantuan dan memberikan bantuan. Itu empati dari negara, membangun komunikasi empati. Itu sebagai contoh, seperti masih ingat pada saat tsunami yang besar yang menghantam wilayah Aceh. Pada kejadian itu banyak sekali negara-negara lain, baik di benua Asia atau benua Eropa yang datang untuk memberikan bantuan kepada Indonesia pada saat itu ke Provinsi Aceh. Apa yang didasari saat itu? Selain didasari karena rasa kemanusiaan, penggunaan komunikasi juga faktor penting. Ketika pemimpin negara menggunakan komunikasi politiknya untuk meminta bantuan, maka negara-negara lain akan membantu bahu-membahu memberikan bantuan. Contohnya efek komunikasi politik secara langsung dan tidak langsung atau antara lain adalah ketika Indonesia membantu Rohingya, Palestina, dan negara-negara lainnya. Pasti ada efek komunikasi politik di dalam ini.
Itulah komunikasi antar negara. Kemudian komunikasi antar negara berikutnya yaitu komunikasi yang mendukung atau sikap menolak, ya, sikap mendukung dan sikap menolak terhadap negara lain. Komunikasi ini seperti yang di slide saya contohkan, ketika Amerika mengklaim Yerusalem, pihak Indonesia langsung meradang dan mengeluarkan pernyataan yang menolak keras atas pernyataan Amerika. Indonesia juga menyatakan terus mendukung Palestina. Artinya, menggunakan komunikasi juga dapat menjadikan sebagai alat untuk menunjukkan rasa dan sikap negara tersebut, menyatakan dukungan atau menolak memberikan dukungan atas sikap dari negara lain. Faktor utamanya adalah pola keyakinan dalam objek kajian komunikasi politik seperti agama, kekeluargaan, atau rumpun wilayah yang berdekatan, dan lain sebagainya. Itulah komunikasi antar negara yang dibangun untuk penolakan dari atau mendukung pendapat negara lain atau tindak tanduk negara lain. Itulah komunikasi antar negara. Kemudian selanjutnya yang ke-9 ya, hubungan komunikasi antar negara yaitu seperti hubungan publik. Hubungan publik ini seperti yang kita ketahui atau yang saya gambarkan di slide, yaitu ketika komunikasi tidak memikirkan efek kognitif atau proses berpikir manusia dalam menggunakan komunikasi politik yang dijalankan, maka penggunaan komunikasi akan menjadi sia-sia. Penggunaan komunikasi ini menjalin hubungan publik antar negara. Memiliki dampak komunikasi terhadap opini publik. Dampak komunikasi ini terhadap opini publik sangatlah besar. Oleh sebab itu, penggunaan komunikasi dalam hubungan antar negara haruslah menggunakan kode etik publik. Ini akan bisa memprovokasi publik yang ada di suatu negara. Ya, menggunakan kode etik relation atau kode etik hubungan publik, tujuannya menggunakan kode etik ini adalah untuk menghindari terjadinya efek hubungan publik yang buruk. Misalnya suatu negara ketika Korea Utara tidak mempertimbangkan kecaman dari banyak negara terkait uji coba nuklirnya, maka jalinan hubungan publik antar negara dengan Korea Utara dianggap berbahaya. Ya, seperti itu. Ada asumsi negatif terhadap negara tersebut yang terbangun di dalam lini publiknya, terbangun dalam masyarakatnya itu. Yang ke-10, biasanya komunikasi ini sering dilakukan negara, hampir seluruh negara. Komunikasi antar negara yang berfungsi untuk mempromosikan potensi negara tersebut. Penggunaan komunikasi dalam hubungan antar negara juga dapat digunakan sebagai salah satu cara untuk mempromosikan dan mengenalkan berbagai potensi yang ada di suatu negara tersebut kepada negara lain. Misalnya seperti sektor pariwisata, potensi ekonomi, potensi investasi yang untuk membangun negara tersebut, dan potensi bisnis di negara tersebut. Ini adalah potensi bisnis komunikasi lintas budaya antar negara. Komunikasi ini diharapkan akan mendapatkan value atau keuntungan dari suatu negara serta
pengembangan sektor ini, sektor yang ditawarkan, dipromosikan, dapat berkembang. Seperti itulah kira-kira. Dan berikutnya adalah komunikasi antar negara yang mungkin kita kenal saat ini, komunikasi yang untuk gunanya meningkatkan pembangunan. Ini biasanya penggunaan komunikasi dalam hubungan antar negara juga dapat dijadikan sebagai salah satu alat untuk meningkatkan pembangunan di negara tersebut. Yaitu kita butuh support dari negara lain. Seperti itulah. Kita bisa ambil contoh, penggunaan komunikasi dalam program pembangunan di Indonesia ketika Bapak Presiden kita, Bapak Joko Widodo, terpilih menjadi presiden, ia langsung menggunakan komunikasi untuk hubungan negara, menghubungi atau melakukan hubungan dengan negara lain yang sudah memiliki hubungan dengan Indonesia sebelumnya. Nah, tujuannya adalah untuk mencari investor yang berminat datang ke Indonesia, yang mau menginvestasikan asetnya atau uangnya di Indonesia. Mereka juga membangun berbagai infrastruktur di Indonesia, mulai dari fasilitas negara, jalan, pelabuhan, bandara udara, atau lainnya, dan meningkatkan, gunanya hanya untuk meningkatkan pembangunan di negara tersebut. Itulah penggunaan komunikasi antar negara dalam menunjang pembangunan negara tersebut. Berikutnya ada komunikasi yang bertujuan untuk sarana mediasi atau mediator. Mediasi. Negara ini berfungsi sebagai penengah di suatu negara. Di dunia internasional, komunikasi juga dapat digunakan sebagai salah satu sarana mediasi. Penggunaan komunikasi tentunya didasarkan pada hubungan konsep diri dalam komunikasi antar pribadi, antar negara. Tujuan ini dijadikannya komunikasi sebagai alat mediator adalah untuk memediasi negara-negara yang sedang bertikai, misal atau sedang konflik, akan muncul sebagai negara penengah. Seperti itu. Misalnya saat Israel dan Palestina, atau Korea Utara dengan Korsel, atau Rusia dengan Amerika. Banyak negara yang memposisikan diri sebagai mediasi agar pertikaian ini tidak terjadi, untuk berlanjut, itu untuk membatasi pertikaian suatu negara itu. Itulah fungsi dari sarana mediasi, komunikasi antar negara yang bertujuan untuk sarana mediasi. Umumnya rata-rata kebanyakan negara yang berkonflik, yang bertikai, seperti itu. Kemudian komunikasi antar negara selanjutnya yaitu bertujuan untuk melindungi warga negara. Ini seperti Indonesia ya. Penggunaan komunikasi juga dapat digunakan untuk melindungi warga negara. Contohnya Indonesia itu mempunyai TKI dan TKW Indonesia yang tersebar di berbagai negara. Maka komunikasi yang dilakukan pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara setempat yang keberadaan TKI dan tenaga kerja wanitanya tersebut memiliki tujuan untuk melindungi warga negara Indonesia. Di sini komunikasi yang dilakukan pemerintah negara Indonesia melalui Menteri Luar Negeri dan duta besarnya yang ada di sana, di negara tersebut, digunakan untuk melindungi warga negaranya
dari berbagai masalah hukum di negara tersebut atau masalah sengketa tindak pidana lain lah yang ada di negara tersebut. Ya, pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan tenaga kerja Indonesia dan tenaga kerja wanita yang ada di negara tersebut. Berikutnya, komunikasi negara antar negara juga bertujuan untuk meningkatkan dalam sektor perdagangan. Komunikasi internasional ini dalam hubungan antar negara juga dapat digunakan untuk meningkatkan perdagangan yang terjadi antar kedua negara. Komunikasi yang menggunakan teori politik ekonomi ini tentunya akan memberikan berbagai keuntungan bagi kedua negara, yaitu antara negara supplier dan negara konsumen, atau baik kita yang jadi supplier atau orang luar menjadi supplier, atau kita, apabila mungkin kita kenal Indonesia ini negara yang tinggi akan konsumsi, ya, masyarakatnya yang konsumtif, ya, mungkin seperti itu. Banyak negara-negara yang menjalin hubungan dagang dengan Indonesia. Selain itu, meningkatkan perdagangan biasanya menggunakan komunikasi ini juga berguna untuk menentukan tarif bea masuk, tarif ekspor, tarif impor antar negara. Itulah keuntungan yang akan didapat oleh setiap negara. Ya, seperti itulah. Kemudian tujuan berikutnya yaitu komunikasi antar negara juga melakukan komunikasi dalam melakukan barter. Nah, melakukan barter berarti melakukan proses tukar menukar yang dengan kesepakatan yang sudah dibuat bersama atau sebuah perjanjian yang dibangun di dunia internasional. Proses barter atau proses pertukaran juga sangat penting dilakukan. Misalnya, dengan pertukaran pelajar atau pertukaran diplomat hingga pertukaran yang dilakukan oleh negara Indonesia dengan menukarkan produk komoditi atau bahan baku dengan peralatan lain yang ada di negara itu yang dibutuhkan Indonesia, seperti alutsista atau alat-alat militer, alat-alat tempur, juga kebutuhan medis, atau di barter dengan hasil bumi Indonesia untuk sistem bayarnya. Untuk melakukan barter atau pertukaran ini tentunya harus menggunakan proses komunikasi yang cukup, yang lumayan panjang dan efektif, dan tidak merugikan kedua belah pihak negara tersebut. Ini yang terakhir, ya. Komunikasi antar negara itu bertujuan untuk mendapatkan kepercayaan dari negara lain. Penggunaan komunikasi dalam hubungan antar negara yang dilakukan untuk mendapatkan kepercayaan dengan negara lain. Contohnya, Indonesia yang melakukan komunikasi dengan Amerika, Arab Saudi, Palestina, Myanmar, dan lain sebagainya. Dari kepercayaan yang didapat Indonesia inilah, maka Indonesia sering diberikan hibah bantuan atau dana hibah dari Amerika, diberikan kuota haji yang besar oleh Arab Saudi, dan hingga kepercayaan Palestina sebagai negara yang dapat mendamaikan Palestina, antara Palestina dengan Israel, itu adalah Indonesia. Dan juga Myanmar yang memberikan kepercayaan kepada pemimpin Indonesia yang hanya boleh masuk ke Myanmar, pemimpin yang hanya boleh masuk ke Myanmar sebagai penengah antara, atau sebagai
yang bisa untuk yang diterima oleh Myanmar dalam penyelesaian konflik Rohingya pada saat itu. Itulah tujuan dari komunikasi, beberapa tujuan dari komunikasi antar negara. Selanjutnya di Indonesia juga ada kebijakan hubungan luar negeri Indonesia. Adapun kebijakan dan aturan yang hierarki ya di Indonesia tentang hubungan luar negeri adalah pada Undang-Undang 37 tahun 1999. Itu isinya meliputi tentang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri Indonesia, termasuk sarana mekanisme pelaksanaannya, koordinasi di pusat dan perwakilan, wewenang dan pelimpahan kewenangan dalam penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri. Itu yang pertama. Dan kedua, isi dari Undang-Undang 37 itu meliputi ketentuan-ketentuan yang bersifat pokok mengenai perbuatan dan pengesahan perjanjian internasional yang pengaturannya secara lebih rinci, termasuk kriteria perjanjian internasional yang pengesahannya memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, ditetapkan dengan undang-undang tersendiri. Nah, berikutnya, poin yang ketiga, tujuan isi dari Undang-Undang 37 juga perlindungan kepada warga negara Indonesia, termasuk pemberian bantuan dan penyuluhan hukum serta pelayanan konsuler untuk warga negara Indonesia. Kemudian berikutnya tentang mengatur aparatur yang ada di luar negeri, mengatur aparatur negara yang ada di luar negeri. Nah, dengan itulah Undang-Undang 37 itu dibuat dengan konsep mengatur dan kebijakan dalam proses hubungan kita dengan luar negeri sampai dengan melindungi warga negara dan melindungi aparatur kita yang ada di luar negeri. Dengan berakhirnya ini, kami kelompok 2 mengucapkan terima kasih. Kalau ada kritik dan saran, kami persilahkan teman-teman, ibu dosen. Salah janggalnya saya ucapkan mohon maaf. Inilah tugas dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.